kembali lagi dengan saya Rosiana Zulfa dari kelas 11 TKJ 1 yang bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Nah, jadi di sini saya akan membahas bab yang selanjutnya yaitu mikrotik akses. Jadi di sini materinya yaitu ada metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual PNetLab dengan Winbox, webfix, quickset, telnet, dan SSH, terakhir konsep serial console. Materi yang pertama yaitu metode akses mikrotik router OS yaitu keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, Winbox, IPI, quickser, dan webfix atau HTTP, match sampai telnet, lokal, Winbox terminal menu, dan mikrotik tik app. Nah, selanjutnya akses real router mikrotik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait Microsoft dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan, available access image and IP address, usernya yaitu admin, passwordnya yaitu blank. Di sini kalau misalkan kalian lihat topologinya network dan PC, kita terhubung menggunakan kabelan. Pada Ether 2. Pokoknya kalian hubungkan dari Ether 2 sampai setelahnya. Jangan di port 1 terlebih dahulu. Awal pertama kali dan dicolok ke port 1 karena di ada firewall-nya. Jadi ini biasa digunakan untuk terhubung ke internet. Jadi kita fokuskan ke Ether 2 dan setelahnya saja. Kita bisa colokkan saja ke Ether 2, dicolokkan pada kabelan kita, kemudian kita colokkan dari kabelan kita ke mikrotik atau ke PC kita. Nah, kalau misalkan PC kita tidak ada port LAN-nya, bisa menggunakan adapter dari USB to Ethernet LAN. Hubungkan terlebih dahulu ketika sudah berhasil tercolok, baik itu dari mikrotik ke PC menggunakan kabelan. Setelah itu aktifkan mikrotiknya dengan powernya sampai menyala. Kalau sudah menyala berarti kita sudah berhasil menyalakan mikrotik router boardnya. Selanjutnya penjelasan cara mengakses mikrotik menggunakan Winbox. Winbox adalah sebuah aplikasi berbasis Windows yang biasa digunakan untuk konfigurasi mikrotik. Walaupun berbasis Windows, kalau Anda pakai operating system berbasis Linux atau Microsoft, tetap kok bisa gunakan Winbox dengan aplikasi converter seperti Wine dan lainnya. Tanpa aplikasi converter seperti WAN dan yang lainnya, Anda di default tidak bisa menggunakan Winbox di platform Linux OS atau Mac OS. Sebelum kita konfigurasi Winbox, pastikan Anda menggunakan Winbox versi terbaru karena beberapa tipe hardware mikrotik jika ingin dikonfigurasi perlu menggunakan Winbox yang versi terbaru. Caranya yaitu 1. Sambungkan router ke PC, kedua, reset konfigurasi ke Winbox, ketiga, isi data di menu Bright, keempat, masukkan IP address, kelima, atur server DHCP, dan keenam, koneksikan internet di PC. Penjelasan cara mengakses mikrotik
tik menggunakan Winbox. Ada beberapa fitur dasar ketika kita ingin connect ke router kita. Yang ke satu yaitu connect to. Masukkan IP router atau MAC address router yang kita inginkan. Kedua, login. Masukkan username dan password login ke router Anda dengan menggunakan kata admin. Ketiga, password. Masukkan password untuk router yang ingin Anda koneksikan. Keempat, add atau set untuk menyimpan informasi berupa IP atau match router, login, password ke menu manage. Jadi, ketika connect ke router, kedepannya tidak perlu ketik lagi. Kelima, connect untuk connect ke router kita. Keenam, manage hasil list IP atau match router login password yang tersimpan. Ketujuh, neighbors. Akan muncul list router yang terhubung langsung dengan router kita. Pertama kali login akan muncul menu yang dinamakan router OS, default configuration. Jadi, ketika menggunakan Winbox pertama kali, router port sudah memiliki konfigurasi bawaan pabrik atau lebih dikenal dengan router OS. Default configuration. Setiap router board beda-beda tergantung perangkatnya, tipe apa. Nah, karena kita mulai dari dasar, jadi kita bisa hapus saja. Selanjutnya, akses router board with Winbox. Pertama, pengenalan hostname dan IP address, penjelasan login Winbox with MAC address, dan login Winbox with IP address. Akses router board with Winbox. Coba kita ganti identitas router kita menggunakan Winbox, yaitu dengan cara masuk ke menu sistem seperti identity, lalu ubah yang defaultnya Mikrotik menjadi nama router Anda. Kalau sudah coba dilihat pada bagian title bar, pastikan sudah berubah dari awalnya defaultnya Mikrotik. Ketika masuk Winbox, akan terlihat tampilan atau berbagai fitur yang tersedia di sisi kiri. Nah, di sini kita bisa memberikan unit atas nama atau kita istilahkan dengan hostname. Pada router identitas hostname kita ganti sesuai kebutuhan yang dimana kita klik yang namanya sistem. Ini kita klik sistem. Terus ada tulisan identity, kita klik. Nanti kita rubah namanya sesuai kebutuhan kita. Jadi ini bebas ya teman-teman. Lalu klik apply. Terus klik OK. Maka nanti secara langsung tampilan hostnya sudah berubah. Nah, berarti kita sudah berhasil mengganti dan menggunakan hostname pada router kita. Selanjutnya kita setting menu IP address pada router board kita, masuk ke menu IP terlebih dahulu, klik IP, lalu cari address, klik address. Setelah itu tekan tombol plus. Setelah kita ketik opsi plus, kita isi IP address sesuai keinginan kita atau gunakan IP yang telah disediakan. Kita setting IP address-nya beserta prefix-nya. Kita setting dan pilih interface yang ingin kita setting IP-nya. Di sini saya pilih Ether 2. Lalu klik apply, selanjutnya klik OK. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil memberikan IP address pada Mikrotik kita.
Selanjutnya, tampilan mikrotik pada Winbox. Ini adalah tampilan mikrotik pada Winbox. Kita ke bagian atas dulu ya teman-teman. Ada yang namanya admin. Admin ini merupakan username atau user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Untuk bagian add merupakan informasi login kita login ke Winbox ini menggunakan IP address atau MAC address karena di sini pakai IP address maka tampilannya yaitu IP address. Untuk bagian dalam kurung masih terkait hostname pada mikrotik dan untuk bagian Winbox ini merupakan aplikasi Winbox ini sendiri yaitu dengan versi 64 bit. Yang di atas. Nanti kalian bisa lihat ya. Terus selanjutnya kita ke session, yaitu untuk menyimpan session Winbox Anda seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi ketika connect lagi akan melanjutkan session tersebut. Selanjutnya settings. Pada menu setting, kita bisa gunakan fitur penting seperti zoom in atau zoom out. Jika tulisannya kekecilan atau kebesaran atau hide password untuk melihatkan password yang berbentuk asterisk. Undo untuk mundur 1 kali perintah dan redo untuk maju 1 kali perintah. Untuk save mode yang digunakan untuk remote access biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda. Jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect, maka akan terjadi rollback ke konfigurasi terakhir sebelum disconnect. Untuk bagian dashboard ini terlihat menu Android. Pada bagian dashboard ini ada session juga, kemudian kita bisa tambahkan yang namanya time pada dashboard, tinggal klik kanan saja. Ada time, date, CPU, memori, dan uptime. Informasi terkait pada dashboard ini yaitu uptime. Informasi sudah berapa lama router uptime, terus memori, free RAM pada router, CPU yaitu usage pada router, date yaitu tanggal pada router, dan time yaitu waktu pada router. Lanjut ke fitur utama yang tersedia pada tampilan Winbox, yaitu ada Quick Set yang digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, dan lain-lainnya. Terus Cap as Man digunakan untuk controller jika ada banyak akses point, misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Selanjutnya, interfaces digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet. Wireless digunakan untuk konfigurasi wireless, RAM, dual self, dan lain-lain. Bridge yaitu menggabung port di mikrotik menjadi satu jaringan, atau satu network bisa menggunakan bridge. Selanjutnya switch. Jika menggunakan switch chips bisa konfigurasikan di sini biasanya untuk konfigurasi LAN. Selanjutnya mesh digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Selanjutnya IP. Menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, DHCP, dan lain-lain. Routing yaitu jika ingin konfigurasi dinamik, routing protokol seperti RIP, OSPF, dan lain-lain. Sistem yaitu fitur paling banyak digunakan yaitu reset configuration, dan lain-lain. Queues yaitu digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple queues, dan lain-lain. Flash yaitu isi hard disknya mikrotik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Log yaitu melihat aktivitas router dalam bentuk log, debug bisa diatur di menu sistem. Untuk radius digunakan untuk radius client kalau pakai
mon setting di sini. Tools, New Terminal jika Anda ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Selanjutnya, Make Support, Manual, dan New. Nah, selanjutnya, akses virtual router mikrotik Penetlab with Winbox. Persiapkan environment Penetlab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi mikrotik, persiapkan topologi cloud, inet, dan router virtual mikrotik. Lakukan routing antara host dengan perangkat virtual mikrotik. Connect virtual mikrotik using mikrotik. Penetlab yaitu lab alat emulator jaringan paket. Jadi bisa kita gunakan dalam pembelajaran administrasi jaringan. Persiapkan environment Penetlab yang sudah tersedia pada perangkat virtual Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router. Connect virtual mikrotik using Winbox. Untuk pembelajaran mikrotik ini bisa kita lakukan secara virtual. Jadi nantinya untuk pembelajaran administrasi jaringan mikrotik ini akan menggunakan lab secara virtual. Di antara formnya yang bisa kita gunakan adalah Penetlab. Jadi Penetlab ini mungkin mirip-mirip seperti Cisco Packet Tracer, tapi kalau Cisco Packet Tracer biasa terfokuskan pada Cisco. Nah, langsung cara aksesnya virtual router Penetlab with Winbox. Yaitu pastikan kalian sudah menginstal Penetlab-nya ya teman-teman. Di sini saya merunning Penetlab menggunakan aplikasi VMware. Langsung mulai saja saya akan memberikan topologi yang digunakan dalam pembelajaran mikrotik ini. Cara menambahkannya harus sudah hafal atau paham ya. Untuk image mikrotiknya bisa dicari di Lab Hub pada web masing-masing. Di situ sudah tersedia image perangkat mikrotik. Nah, kembali ke halaman Penetlab, klik kanan, lalu klik Node. Klik Node. Tambahkan satu buah mikrotik, lalu cari yang ada mikrotik OS-nya. Kalian klik mikrotik OS-nya. Selanjutnya untuk bagian image atau versi mikrotiknya itu saya menggunakan 6.49. Terus untuk deskripsi mikrotiknya kita tetapkan di mikrotik saja. Lalu untuk ikonnya menggunakan router PG. Kalian scroll saja ke bawah untuk Camo Options-nya kosongkan saja, lalu scroll lagi, klik Save. Nanti kalian klik Save. Nah, di sini sudah terdapat satu buah mikrotiknya untuk kita nyalakan perangkatnya. Ini sudah ada satu buah mikrotiknya ya teman-teman. Terus untuk bisa teraksesnya mikrotik, ini dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Di sini kalian klik kanan, lalu pergi pada menu network atau klik networknya. Kalian klik network. Nah, muncul tampilan seperti ini. Untuk bagian tipe ada beberapa, yaitu ada manajemen cloud, yaitu nanti akan mendapatkan IP private yang 192 dan untuk yang cloud akan mendapatkan IP private yang 10 titik berapa gitu. Selanjutnya pada bagian tipenya saya pilih manajemen cloud yang nantinya akan mendapatkan IP private 192. Lalu klik save. Nanti kalian klik save. Nah, di sini sudah ada mikrotiknya. Lalu kita klik kanan untuk menghubungkan mikrotiknya. Di sini saya hubungkan mikrotiknya dengan name atau prefix ISP. Kalian bebas ya teman-teman. Lalu klik save. Ketika sudah di save akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman.
Agar bisa terhubung, kita klik save terlebih dahulu. Jadi kalian klik save. Lalu untuk bisa terhubung ke Winbox, kita buka terminal Mikrotik. Nanti kalian klik 2 kali pada Mikrotik ini. Kalian klik 2 kali pada Mikrotik ini, lalu akan ada tampilan seperti ini. Karena Mikrotiknya kosong, kita login, ketik admin. Nanti kalian ketik admin, passwordnya skip saja karena kita tidak ingin setting password pada Mikrotik kita. Lalu klik enter. Untuk cancel, kita ketik N lalu ketik enter. Nanti kalian ketik N, terus di enter saja. Kalau tidak bisa scroll ke bawah, kita gerakan atau mainkan saja kursornya. Lalu kita klik enter lagi. Nanti kita bisa cek IP address-nya dapat berapa, klik IP address print, lalu kita enter lagi dan nanti kita akan mendapatkan IP address-nya di sini. Saya mendapatkan IP address 192.168.44.144. Jadi di sini nanti kalian beda-beda ya menggunakan IP address-nya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP secara DHCP. ISP-nya yaitu 44.144. Lalu nanti kita langsung saja koneksikan dengan Winbox. Selanjutnya yaitu WebFig. WebFig itu yaitu Web Configuration port 80. Akses remote router Mikrotik menggunakan web browser. Seperti sebelum mencoba, pastikan kita harus mengetahui IP address dari si router. Jika pada settingan awal belum dikonfigurasi, IP pada router secara default mengarah ke IP 192.168.88.1. Tapi jika sudah dikonfigurasi, kita akan menggunakan remote WebFig sesuai dengan IP yang telah dikonfigurasi tersebut. Mode yang digunakan adalah mode GUI berbaris web browser. Untuk melihat IP apa yang digunakan router, kita bisa memilih menu IP, lalu pilih pada address. Selanjutnya ada QuickSet. QuickSet merupakan menu yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Dengan menggunakan QuickSet ini, kita mengkonfigurasi Mikrotik dalam satu tampilan saja. Tapi yang perlu kalian tahu bahwasanya QuickSet ini dapat digunakan hanya pada Mikrotik yang support Linux. Pengaturan standar yang dilakukan, misal kita ambil contoh pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet dan untuk didistribusian yang tersedia pada QuickSet terdapat pada router board yang memiliki inter wireless yang bisa berfungsi sebagai CPD dan NG level 3. Jadi bisa mengakses website ini pada menu paling mati Winbox. Nah, selanjutnya remote access telnet dan SSH, yaitu based on terminal command line interface. Dua akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsole neo terminal atau Winbox, dan terminal atau WebFix. Digunakan untuk merunning scripts atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain-lain. Perbedaan telnet dan SSH ini yaitu kalau telnet ini tidak aman dan kalau SSH aman. Cara praktiknya yaitu untuk telnet kita dapat mengkonfigurasikan pada ada terminal command prompt kita. Lalu klik run as administrator. Nah, setelah itu
klik Pin to Text Bar. Untuk melakukan telnet bisa menggunakan perintah telnet. Lalu sesuaikan dengan IP address yang didapatkan di mikrotiknya, yaitu 192.168.44.144. Nah, jadi nanti kalian tulis telnet, lalu tuliskan IP address yang sesuai dengan IP address yang kalian dapatkan di mikrotik. Kembali ke mikrotik kita, lalu lihat untuk telnet portnya merupakan port 23. Cek terlebih dahulu di mikrotik kita, apakah mikrotik kita untuk portnya sesuai atau belum. Cek mikrotiknya dengan cara ketik IP lalu enter, ketik IP service lalu enter, terus lalu ketik IP service print lalu enter lagi. Untuk telnet mikrotik itu portnya 23, lalu kita bisa langsung ke mikrotiknya saja. Untuk loginnya ketik admin lalu enter. Untuk passwordnya skip saja, enter lagi, lalu ketik sistem enter. Lalu ketik sistem edit TV, lalu enter. Untuk melihat hostname, nanti kita bisa ketik sistem dan TV print lalu enter lagi. Nanti kalian ketik di sini. Terus kemudian kita konekkan dengan Winbox kita. Kalian konekkan dengan Winbox. Di sini masuk Winbox-nya menggunakan IP address. Ini tampilan masuk Winbox mikrotik kita sendiri. Ini adalah tampilan Winbox, masuknya Winbox ke mikrotik kita sendiri. Lalu cari IP. Nanti kalian cari IP di sini. Cari IP. Terus setelah itu cari yang namanya setting. Kalian cari yang namanya setting. Nanti di sini kita bisa custom untuk menu portnya. Nanti di sini kita bisa custom untuk menu portnya ya teman-teman. Untuk SSH kita bisa menggunakan putih. Kita bisa menggunakan putih untuk SSH. Untuk hostname IP address-nya menggunakan IP address 192.168.44.144. Nanti ketikkan di sini. Untuk portnya di angka 22. Untuk saya memilih angka 22. Lalu kita lihat mikrotiknya. Apa 22 itu diizinkan? Lalu kita klik open. Kemudian kembali ke putih. Untuk login AS masih menggunakan username admin. Lalu setelah itu klik enter. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Untuk passwordnya kosongkan saja, lalu klik enter lagi. Misalnya kita ingin pergi ke menu lain, ketik tool, lalu klik enter, terus back, selesai. Nanti kalian klik di sini, klik tool. Selanjutnya yaitu ada serial console, di mana antara metode akses router mikrotik itu bisa menggunakan serial console. Yang digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Jadi terdapat cara lain untuk meremote router mikrotik tanpa harus menggunakan IP address atau MAC address, yaitu dengan cara
meremote lewat serial konsol yang ada di router. Nah, dengan cara ini kalian tidak perlu khawatir lagi router mikrotik terputus dari koneksi remote. Selain itu, dengan cara ini kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router kita. Juga tidak dapat di remote lewat Winbox dan internet. Menggunakan program Hyper terminal baud rate 115.200 data bit 8 party non-stop bit 1 dan flow control 0. Cara menggunakan serial konsol. Masuk ke terminal seperti putih, pilih connection, tipe serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115.200 khusus perangkat mikrotik. Jadi ini lokasi spesifikasinya. Ini adalah lokasi spesifikasinya. Jadi speednya yaitu 115.200. Nih speednya yaitu 115.200. Ini emang sudah untuk mikrotik, jadi nanti lihat saja di Windows kita COM-nya berapa, nanti masukkan ke serial lain. Masukkan ke serial lain. Di sini untuk connection tipenya kita menggunakan serial. Nah, kalian udah tahu belum kabel serial konsol? Nah, ini bentuknya nanti kita dicolokkan bagian router. Nanti dicolokkan di sini di bagian router. Ini adalah kabel serial konsolnya. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.